Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini Name? Alhamdulillah baik Bu. Maaf sebelumnya. Untuk proses konseling hari ini kita laksanakan secara virtual terlebih dahulu dikarenakan situasi yang saat ini tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung. Semoga Menita tidak keberatan dengan proses konseling seperti ini ya. Baik Bu, nggak apa-apa Bu. Oke, baik. Jadi ada masalah apa ya Nakme sehingga membuat Nakme ingin konsultasi ke ibu? Begini Bu. Jadi saya kan punya pacar nih Bu. Kita tuh udah pacaran 5 tahunan. Tapi kita tuh harus putus Bu. Soalnya dia dijodohin sama orang tuanya dia. Terus ya udah saya nggak terima, saya jadi sedih banget lah Bu. Terus ya karena gara-gara itu ya udah saya jadi malas ngapa-ngapain, jadi terbengkalai semuanya tugas tugas saya, terus ya banyak lah, pokoknya saya sedih banget Bu. Ya baik, Ibu mengerti perasaan Nakme. Sebelumnya sama pasangannya itu emang sudah mau ke jenjang yang serius kah atau masih hanya pacaran aja? Eh, Sebenarnya ya kita udah serius Bu, udah sama-sama buat ada rencana buat ke jenjang yang pernikahan gitu, kayak yang lebih serius, bukan bukan pacaran yang main-main lagi. Jadi karena kita udah sama-sama serius, terus ada kabar kita putus, terus dia ada kabar mau dijodohin, ya saya jadinya kesel lah Bu, saya pokoknya kesel, sedih juga. Oh berarti Nakme belum bisa menerima atas masalah ini ya? Iya Bu, ya begitu deh Bu. Sebelum putus, apakah pasangan Nakme udah ngomong ke Nakme bahwa hubungan ini harus berakhir karena adanya perjodohan atau dia tiba-tiba putus gitu aja atau bagaimana? Sebenarnya dia ngomong baru-baru ini aja, jadi maksudnya ya dia ngabarinnya bukan yang jauh-jauh hari, tapi maksudnya pada saat hari ini ngabarin, ya udah hari ini kita juga putus gitu Bu. Jadi belum ada omongan eh, apa dia mau dijodohin atau gimana. Kan kalau kalau misalnya dia udah ngomong dari jauh-jauh hari gitu, misalnya dia mau dijodohin atau apa, kan jadinya saya sama dia tuh bisa ngerencanain atau mikirin solusi gitu kan. Ini tuh enggak Bu, jadi dia cuman ngomong saat itu, ya putus saat itu juga. Jadi ya kesel saya Bu gitu. Oh, berarti Nami itu kesel karena dia hanya bilang putus tanpa kabarin sebelumnya, jadi kayak belum ada penjelasan, tiba-tiba langsung ditinggal begitu aja ya. Iya Bu, bener Bu. Hmm, dengan kejadian itu semua pekerjaan Name jadi terhalang, terhambat. Tapi dengan Name males-malesan, terus jadi merenung, murung gitu, apakah ada manfaatnya? Dan apakah dia bisa kembali lagi sama Nakme kalau Nakme terus-terusan seperti ini? Hmm, enggak sih Bu, bener sih kata Ibu. Kalau saya begini terus ya ya udah, nggak akan, dia juga nggak akan balik lagi ke saya. Terus juga yang ada mungkin malah aktivitas saya makin terganggu, makin jadi numpuk semualah kerjaan saya ya Bu ya. Iya kan,
kalau kayak gini jadi kasihan namanya juga, semuanya terhalang, terhambat, juga dia pun juga nggak akan balik lagi ke Nakme. Uh, terus menurut Nakme harus melakukan apa? Apa ya? Saya mencoba untuk lupain dia aja sih Bu yang saya lakuin saat ini. Oh, Nakme berusaha untuk melupakan dia. Tapi Nakme sebelumnya udah tahu hal apa yang harus Nakme lakukan, terus dengan cara apa untuk melupakannya. Hmm, yang udah saya lakuin sih, saya misalnya kayak ngeblok kontak WhatsApp-nya dia, terus juga misalkan dia pernah ngasih kado saya gitu Bu, nah itu tuh saya kasih orang aja gitu, saya nggak mau nyimpen barang dari dia lagi, misalnya kayak gitu. Terus juga tapi saya tuh maksudnya kadang juga masih penasaran juga sih, misalnya saya udah blokir kontaknya nih, terus saya buka lagi buat apa ya, penasaran gitu, sosial medianya juga nih. Misalkan udah saya blok nih, udah saya blokir, udah nggak temenan lagi gitu Bu di sosial media. Tapi kadang tuh saya masih lihat lagi jodohnya kayak apa, atau maksudnya udah sampai mana dia sama sama apa ya, sama pasangan dia yang sekarang gitu Bu, masih suka ngintip-ngintip, tapi ya jadi saya nanti kesel sendiri gitu Bu. Oh, Tapi ya semoga nantinya bisa apa sih, ya bisa terus-terusan untuk ngeblokir aja gitu Bu, nggak ngintip-ngintip lagi Bu. oh, berarti masih suka kepo-kepoin ya, berarti masih kayak masih ada rasa karena kan pacarannya udah lama, terus tiba-tiba putus gitu aja kan nggak akan mudah sih melupakan semua rasa dan kenangan bersama pasangan tersebut kan. Tapi Iya kan Bu, kalau bener Bu. terus-terusan seperti ini nggak baik buat Nakmi juga kan ke depannya. Pasti nanti berpengaruh ke kesehatan, pekerjaan, dan hal-hal lainnya. Jadi menunda, membuang-buang waktu untuk sesuatu hal yang ya memang untuk bukan kita gitu. Karena seseorang yang pergi dari hidup kita tuh mungkin bukan orang yang baik untuk kita. Karena kan pada dasarnya yang pergi akan diganti dengan yang baru. Meskipun kita nggak tahu nih yang baru itu akan lebih baik atau tidak. Tapi percaya aja bahwa apa yang sudah ditakdirkan untuk kita pasti itu yang terbaik. Jadi langkah selanjutnya gimana nih Nakme supaya enggak ngikip sosmednya, nggak kepo-kepoin lagi, gimana caranya, atau Nakme mau ngelakuin hal apa nih supaya udahlah kayaknya gak usah ngintip-ngintip lagi, kayak udahlah percuma, atau ada cara apa gimana. Apa ya, mungkin dengan saya menyibukkan diri atau lebih menekuni hobi saya gitu Bu. Atau kalau misalnya ada waktu luang nih, ada waktu senggang, saya lebih milih maksudnya jalan-jalan atau ngelakuin hobi saya, kayak misalnya saya kan hobinya baca novel Bu, misalkan jadi ya udah waktu senggang saya buat baca novel atau jalan-jalan sama teman saya, jadi nggak dipakai buat kepo-kepoin dia lagi gitu Bu. Mungkin itu sih yang ada di pikiran saya Bu. Oh, nah itu lebih bagus kan, hobi Nakme baca ya, membaca. Alangkah baiknya carilah baca-bacaan buku yang menarik dan membuat motivasi. Sekarang kan nggak perlu ke Gramedia ya, kadang kan sekarang kita baca bisa lewat internet ya kan. Terus banyak-banyak buku kayak buku online atau kayak semacam aplikasi Wattpad gitu kan, webtoon gitu kan. Kita bisa cari baca tanpa harus pergi-pergian gitu kan, di rumah pasti lebih nyaman. Nah, itu kan lebih baik. Nah, apalagi kalau misalnya baca-baca tentang motivasi. Nah, itu
akan memacu semangat Nakme untuk kayak, ah nih motivasinya bagus nih, kayak lebih, oh kayaknya gue harus melakukan hal ini, dan ini untuk bisa ngelanjutin hidup gue lebih baik gitu kan. Lebih kayak gitu. Atau kalau misalnya mau jalan-jalan ya keluarlah dari zona nyamannya. Misalnya ke tempat apa? Misalnya ke tempat mall mana? Coba ke alam gitu. Kadang kan kayak ke alam, ke gunung atau ke pantai itu lebih bisa relax ya. Biasanya kalau misalnya ke alam tuh lebih santai, lebih bisa menikmati suasana. Jadi kayak lupa sama handphone. Jadinya nggak buka sosmed dan jadinya nggak akan buka-buka Instagram akun sosmednya mantannya tersebut. Iya ya Bu. Jadi mungkin ya saya pakai waktu saya buat itu aja, buat jalan-jalan atau buat baca tadi yang benar kata Ibu sih. Saya akan coba buat ngelakuin itu aja. Terus kan Nakmi tadi udah tahu nih hal apa yang harus Nakmi lakuin. Tapi hal itu Nakmi sudah lakukan kah atau masih dalam proses atau bagaimana? Kalau yang rencana kayak jalan-jalan atau misalnya untuk waktu luang dipakai untuk baca sih kayaknya belum efektif ya Bu. Saya tuh kemarin-kemarin cuman ya sekedar ngeblokir sosial media, ngeblokir WA, cuman gitu-gitu aja. Tapi yang ini tuh, yang jalan-jalan sama baca tuh belum, Bu. Mungkin Nakmi itu belum melakukan karena mungkin moodnya masih kurang baik. Karena kan Iya, Bu, masih. melakukan suatu hal kan pasti harus nunggu mood dulu. Kalau moodnya nggak baik pasti kan ya ngerasa kayak percuma gitu melakukan hal itu. Jadi mungkin Iya, Bu, moodnya bener, Bu. diperbaiki, moodnya di hal apa nih di rumah yang bisa naikin mood gitu, atau dengerin lagu gitu, baca, mungkin juga kalau baca yang menarik pasti moodnya langsung baik lagi. Iya, Bu, bener, Bu. Saya mulai coba baca aja ya, Bu, ya. Atau nggak jalan-jalan. Selain blokir WA atau sosial media, saya coba itu. Oke, Bu. Ya karena sedih yang berlarut itu kan efeknya panjang sekali ya, karena Hmm, berpengaruh banget buat kesehatan diri sendiri apalagi mental kan. Karena mental itu kita nggak bisa ngelihat kan, kayak kita merasa diri kita baik-baik aja padahal sebenarnya mental kita terganggu. Contohnya sering begadang, kayak kita ngerasa kayak begadang biasa aja gitu, tapi sebenarnya begadang itu salah satu ciri-ciri mental yang sakit karena kan tidak bisa tidur tepat waktu, ya kan, pola tidurnya terganggu, itu pasti ada yang salah sama diri kita, ya kan. Nah, jadi penyakit menurut saya sih penyakit yang bahaya tuh di mental ya, karena tidak bisa terlihat gitu. Kita pun juga tidak bisa langsung mendiagnosis kayak, oh saya sakit ini kan nggak bisa, harus kita konsultasi dulu ke ahlinya dulu gitu. Oke. Dari masalah ini yang saya bisa simpulkan adalah Nakmi itu kehidupannya terganggu karena galau akibat pasangannya itu dijodohkan karena hubungannya juga sudah terlalu lama, tapi akhirnya tidak bisa bersama. Terus Nakmi juga tadi sudah menyebutkan beberapa usaha yang Nakmi ingin lakukan, seperti mendelete semua sosial medianya, kemudian Nakmi juga ingin menyalurkan hobinya seperti membaca, terus jalan-jalan, itu udah hal yang cukup bagus, cukup cukup baik juga. Hmm, Setelah itu, hmm,
proses konseling ini, uh, proses konseling ini, setelah Nakme lakukan proses konseling tadi, apa yang Nakme bisa simpulkan atau Nakme rasakan? Setelah mengikuti konseling ini, saya jadi apa ya? Jadi tahu aja gimana supaya lebih cepat ngelupain mantan saya ini, Bu. Saya jadi maksudnya juga jadi tahu gimana caranya supaya nggak kepo-kepoin dia lagi gitu. Jadi saya nggak apa ya, jadi saya tahulah harus ngapain gitu. Yang selama ini belum saya lakukan, tadi yang jalan-jalan, yang baca itu tuh saya sebelumnya kan belum kepikiran. Nah, sekarang saya jadi tahu gitu, Bu. Baik, karena proses konseling ini ada keterbatasan waktu, dalam sekali proses konseling itu hanya diberikan waktu 30 menit saja. Saya rasa cukup konseling sampai sini aja, tapi jika Nakme nanti membutuhkan bantuan lagi atau masih ada masalah yang mengganjal atau masih belum terselesaikan pada pertemuan ini, Nakme bisa menghubungi saya kapan saja Nakme butuhkan. Insya Allah saya pasti akan bantu dan akan stay untuk Nakme. Iya, Bu. Baik, Bu. kita akhiri proses konseling secara virtual hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama.